Selamat siang anak-anak kelas 5 dan kelas 6 yang terkasih dalam Kristus Yesus. Apa kabar semua? Tetap sehat ya, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran agama Katolik walaupun waktunya siang-siang begini ya, tapi tetap kalian punya semangat untuk mengikuti pelajaran ini. Karena kita hanya bertemu cuma sebulan sekali. Jadi kalau kalian dalam pertemuan via Zoom ini juga cuma malas-malas, nggak ada semangat, waduh, kasihan ya. Jadi mari kita semangat untuk mengikuti pelajaran agama Katolik di bulan November. Baik anak-anak, sebelum memulai, Miss akan mengajak kalian untuk belajar tepuk semangat. Bagaimana supaya membangkitkan semangat kamu di siang-siang ini, supaya tidak ngantuk, ya? Oke? Begini, tepuk semangat. 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 Ulang lagi ya. Tepuk semangat. 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 Lagi. Tepuk semangat. 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 Oke. Tentu sudah tidak ngantuk ya. Oke. Nah, pada bulan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Lalu tugas perempuan dan laki-laki bagaimana dalam lingkungan masyarakat. Lalu perempuan dan laki-laki itu ternyata dalam kitab suci sepadan. Ya, sepadan itu sama, sederajat diciptakan. Nah, pada bulan ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu kita akan belajar bagaimana semakin mengenal siapa Yesus Kristus. Nah, untuk mengenal Yesus Kristus, kita perlu mengetahui dari Perjanjian Lama, karena itu adalah proses ceritanya dari awal, kisah penciptaan, sampai dengan kedatangan Yesus, sampai kematian Yesus. Jadi kita tidak bisa lepas dari Perjanjian Lama, ya. Untuk itu nanti kita akan membahas di buku, ada cerita-cerita zaman Perjanjian Lama sampai nanti Perjanjian Baru pada saat karya-karya Yesus lahir, lalu dia besar, dia wafat dan seterusnya. Ya, oke, baik anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Kita buat sikap doa. Kita buka buku halaman 24. Kita bersama-sama berdoa dari buku halaman 24. Kita beri tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan-Mu yang selalu menyertai bangsa Israel, terutama melalui para pemimpin bangsa Israel. Bantulah kami supaya memahami dan meneladani para pemimpin yang setia kepadamu dan menerima Engkau sebagai Allah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat satu pujian tentang satu pribadi yang selalu setia, baik suka maupun duka. Dialah siapa? Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sobat itu seperti sahabat, teman. Tapi Yesus itu selalu
Baik, anak-anak, itu tadi satu pujian bahwa Yesus adalah pribadi yang setia, sobat atau sahabat atau teman yang setia, walaupun dalam suka, dalam duka, dia setia. Tapi kadang-kadang teman kita kadang kalau senang, kalau lagi happy, kalau lagi udah marahan, ya udah dia nggak mau berteman sama kita. Itu bedanya. Kita memiliki pribadi Yesus yang setia walau dalam suka maupun duka untuk kita semua ya. Oke, baik, kita akan masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang Yesus Kristus. Seperti di awal tadi, Miss sudah katakan bahwa kalau mau berbicara tentang Yesus Kristus, kita harus belajar dari Perjanjian Lama, karena itu adalah proses Perjanjian Lama sampai nanti Perjanjian Baru di mana kehadiran Yesus itu, ya. Nah, coba kalian buka halaman 24. Buka halaman 24 tentang seorang pangeran bungsu yang peduli, ya. Raja Sutapermata adalah pemimpin para rakyat di wilayah Jati Mandala. Ia sangat disenangi rakyatnya dan disegani kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Puluhan tahun, Raja Sutapermata telah memimpin Jati Mandala dengan bijaksana. Rakyat hidup sejahtera dan saling menghormati. Menyadari dirinya sudah tua, Raja Sutapermata memanggil ketiga putranya. Kepada ketiga putranya, Raja Sutapermata menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk menggantikan dirinya sebagai raja, tetapi ada satu syarat yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka harus membunuh seekor anak ayam di tempat tersembunyi tanpa diketahui oleh manusia. Setelah mereka mengetahui syaratnya, pengawal raja memberikan kepada mereka masing-masing seekor ayam yang masih kecil. Si sulung dengan hati-hati membawa anak ayam ke atas menara kerajaan yang mengumpal paruh anak ayam itu dengan kain. Ia menyembeli anak ayam itu dengan pisau kecil. Setelah mati, ia membungkusnya dengan kain. Si tengah memilih gudang di bawah tanah sebagai tempat untuk menyembeli anak ayam tersebut. Setelah disembeli, anak ayam tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Sementara si bungsu masuk kandang ayam. Dekat dengan induknya, anak ayam tersebut berbunyi semakin keras, seolah memanggil induknya. Di kandang ayam, si bungsu merasa kasihan. Ia pun mulai memikirkan perintah ayahnya untuk membunuh anak ayam di tempat tersembunyi, tanpa diketahui oleh manusia. Ia menyadari bahwa jika ia membunuh anak ayam tersebut, ada 5 orang yang akan mengetahuinya. Ayahnya, pengawal, kedua kakaknya, dan dirinya sendiri. Ia pun melepaskan anak ayam itu. Anak ayam dan induknya nampak sangat gembira. Ketika mereka kembali menghadap ayahnya, ketiga pangeran melaporkan syarat untuk menggantikan ayahnya. Si sulung dan si tengah dipuji ayahnya karena telah melakukan perintah ayahnya. Sementara si bungsu diancam hukum gantung karena berani melawan perintah ayah sebagai raja. Tiang gantungan telah tersedia. Rakyat telah berkumpul di alun-alun kerajaan, tetapi si bungsu melangkah tenang menuju tiang gantungan, siap menerima hukuman. Raja pun bertanya, "Hai bungsu, mengapa kamu tidak melaksanakan titah ayah sebagai raja untuk membunuh anak ayam itu?" Si bungsu pun menjawab, "Maaf ayah dan raja, hamba tidak melaksanakan titah ayah sebagai raja karena hamba merasa kasihan terhadap anak ayam yang tidak berdaya dan induknya yang kehilangan anak-anaknya." Selanjutnya,
Jika hamba membunuh anak ayam tersebut, maka ada banyak orang yang akan mengetahui perbuatan hamba, yaitu hamba, raja, pengawal, kedua kakak, dan kini semua rakyat. Untuk itu, hamba siap menerima hukuman gantung daripada mengingkari hati nurani dan berbuat tidak adil terhadap anak ayam yang tidak berdaya. Mendengar jawaban tersebut, Raja Sutapermana memeluk si bungsu dengan berkata, "Kamulah anakku yang berhak menggantikan ayah sebagai raja, karena kamu memiliki ketulusan, cinta kasih, dan hati nurani yang suci. Kendati tiang gantungan telah disediakan untukmu." Rakyat pun bersorak-sorai menyambut pangeran bungsu menggantikan rajanya sebagai raja, menggantikan ayahnya sebagai raja. Mahkota kerajaan pun dikenakan kepadanya. Kerajaan Jati Mandala hidup penuh sukacita di bawah kepemimpinan Raja Bungsu. Anak-anak, ceritanya cukup ngeri-ngeri gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan cerita yang tadi ini sudah baca, kamu juga ikut membaca. Mengapa Raja Sutapermata memberi syarat kepada ketiga putranya untuk membunuh anak ayam yang tidak berdaya? Untuk apa? Untuk melihat pribadi, ketiga anak itu memiliki pribadi yang bagaimana? Pribadi yang memiliki ketulusan enggak, cinta kasih enggak, punya hati nurani enggak, ya kan? Ternyata si sulung sama si tengah tidak punya hati nurani, tidak punya rasa cinta kasih, dia bunuh aja seenaknya kan? Nah, mengapa kedua kakaknya sampai hati membunuh anak ayam yang tidak berdaya? Karena dia pikir itu adalah syarat yang harus dia lakukan supaya dia bisa menduduki sebagai raja, gitu ya. Nah, mengapa si bungsu berani menanggung hukuman gantung dengan tidak menaati titah ayahnya sebagai raja? Karena si bungsu memiliki sifat bahwa biarlah dia yang menanggung semua dengan digantung, yang penting dia tidak menyakiti anak ayam itu. Dia tidak tega. Ya. Sikap-sikap apa saja yang kamu kagumi dari Pangeran Bungsu? Apa aja? Dia memiliki ketulusan hati, kerendahan hati, dan tidak semata-mata ingin menguasai menjadi raja, ya kan? Dan terlebih dia punya hati nurani untuk menjadi seorang pemimpin, punya hati nurani, punya cinta kasih kepada rakyatnya. Gitu. Nah, sekarang Raja Sutapermata itu menunjukkan kekuasaan dan keadilan bagi ketiga, maaf ya, Raja Sutapermata itu menunjukkan apa? Kekuasaan dan keadilan bagi ketiga putranya. Mereka memiliki hak yang sama. Raja memang adil ya. Mereka diberikan hak yang sama. Syarat untuk menggantikan dirinya yaitu dengan membunuh anak ayam, dan semuanya dia berikan kepada ketiga anaknya. Supaya apa? Untuk menunjukkan sikap yang perlu terlihat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, tindakan kedua kakaknya ini menunjukkan bahwa mereka taat kepada perintah. Mereka memenuhi aturan, tetapi mereka melupakan apa? Hati nurani. Nah,
Si bungsu itu berani menanggung hukuman gantung karena baginya ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya peduli, saya 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 punya hati nurani lebih penting dibandingkan perintah dan ketaatan kepada rajanya. Nah, sekarang berdasarkan cerita dari tadi raja, kira kamu bisa menulis sikap-sikap ciri-ciri pemimpin yang baik itu apa? Sikap-sikapnya apa? Saja ditulis, tindakan-tindakannya harus yang bagaimana. Nah, bahwa menunjukkan bahwa jika menjadi seorang pemimpin tidak lahir dengan sendirinya ya, tidak langsung turun kamu jadi pemimpin, tetapi harus memiliki jiwa semangat kepemimpinan yang dipengaruhi dari keluarga. Orang tua kita itu pemimpin di dalam keluarga. Ya. Nah, nasihat, petua-petua dari mereka patut kita taati, tapi kita juga tetap berkomunikasi dengan mereka, terutama hal-hal yang kurang kita mengerti. Nah, pengorbanan-pengorbanan, kepedulian mereka itu dapat kita jadikan teladan kita, teladan dalam hidup kita, sehingga kita merasa aman, merasa bahagia, dan mungkin suatu saat kita dapat belajar, membekali diri, untuk nantinya kita memiliki sikap-sikap yang pantas jika nanti kita menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan langsung datang, Tuhan kasih, langsung kamu jadi pemimpin, tetapi perlu diasah terus sifat-sifat, karakter-karakter perlu dibangun, ya, dan itu dibangun lewat keluarga, lingkup kecil, ya, mungkin dari teladan hidup ayah, ibu, kakak-kakak dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan bangsa Israel juga demikian. Allah itu pemimpin mereka, ya, pemimpin mereka. Nah, raja dan pemimpin bangsa adalah wakil Allah yang sepenuhnya menjalankan kedaulatan dari Allah. Nah, pemimpin atau raja yang baik itu merupakan lambang kehadiran dan penyertaan Allah di tengah-tengah umatnya. Maka sebagai raja harus memiliki hati nurani, kepekaan, terus harus berpihak kepada rakyat, bukan diri sendiri. Nah, kesetiaan bangsa Israel dan para pemimpinnya kepada Allah akan selalu mengantar mereka untuk merasakan kehadiran Allah yang sungguh-sungguh menolong dan menyelamatkan umat manusia. Nah, itu tadi cerita tentang raja. Nah, sekarang bagaimana kita melihat bahwa kitab suci juga bicara tentang janji Tuhan tentang seorang pemimpin. Kita baca di halaman 27 ya, janji Tuhan kepada Daud. Sudah buka halaman 27 ya, Nak? Setelah bangsa Israel menetap di tanah Kanaan, Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa aman dan damai di bawah naungan Tuhan. Allah tetap menyertai umat Israel hingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Waktu Raja Saul tidak setia kepada Allah, maka Allah memilih Daud sebagai raja kedua yang memimpin bangsa Israel. Ya. Waktu itu ada seorang nabi, Natan namanya. Kepada Natan Allah berfirman, "Pergilah kepada Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang engkau jalani dan telah melenyapkan segala musuh di depanmu. Aku membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi
dikejutkan, dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu. Juga diberitahukan kepadamu, Allah akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Itu perjanjian lama ya. Nah, kamu bisa menjawab pertanyaannya. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan di halaman 27, A sampai F. Siapa yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan? Lalu siapakah nabi yang diminta Allah untuk pergi ke Raja Daud? Apa isi perjanjian Allah dengan Daud? Itu kamu buat di buku sebagai tugas yang pertama ya. Kamu bisa lihat di halaman 27 juga ada itu. Siapa yang melakukan, siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, ada semua di sini ya. Nah, untuk mengingatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka dibuat perjanjian. Nah, di halaman 28 itu juga ada. Jadi kamu menjawab pertanyaan di halaman 27 dari penjelasan yang di halaman 27 dan 28. Oke? Bisa ya? Bisa kok. Kelas 5 dan kelas 6 kan sudah lebih ini ya, lebih dewasa ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira menurut kamu ya, apa yang perlu kamu persiapkan dalam dirimu? Perlu kamu siapkan sifat-sifat apa yang perlu kamu bangun, kamu siapkan untuk nanti menjadi pemimpin yang baik. Entah itu pemimpin dalam skala kecil, misalkan jadi ketua kelas, atau nanti jadi pemimpin OSIS, atau ikut kegiatan-kegiatan yang lain jadi pemimpin di pramuka, atau yang lain-lain, belajar dari pemimpin yang kecil-kecil, nanti akhirnya akan menjadi besar. Nah, perlu apa? Perlu sifat-sifat yang seperti apakah itu? Untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Itu kamu tulis juga. Jadi tugas kamu ada 2 ya. Apa yang bisa kamu persiapkan untuk menjadi pemimpin yang baik, dan di pertanyaan halaman 27 kamu jawab pertanyaan-pertanyaannya, terus dikumpulkan. Oke ya? Mengerti nggak? Mengerti ya? Tadi kamu bisa baca, kira-kira, oh iya, tadi cerita tentang raja itu memiliki hati nurani, kepekaan hati nurani, cinta kasih, lalu ketulusan. Nah, itu mungkin menjadi sifat-sifat atau sikap-sikap yang perlu kamu bangun, kamu miliki jika menjadi pemimpin yang baik. Tuh, ya, belajar dari kisah tadi dan juga dari kitab suci tentang siapa itu Daud yang memiliki sifat seperti apa untuk memimpin, membawa pasukan Israel itu keluar dari ini, masuk ke tanah Kanaan, ya. Oke. Jika sudah jelas dengan materi kita hari ini dan tugas-tugasnya, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita doa dari halaman 29 ya. Lalu kita nyanyikan, kita tutup dengan doa, lalu kita nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku di halaman 29. Oke, mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Engkau dulu selalu menyertai bangsa Israel, sertailah kami dan jagailah kami selalu, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tahu kan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Itu lagunya ya. Bahwa Daud itu orangnya girang, orangnya lincah, lalu girang, terus selalu dia menari sehingga membuat suasana tuh hidup. Itu seperti sehingga orang tidak berpikir, aduh, kita sedang dalam masa penderitaan. Kita sedang dalam duka. Nah, Daud itu seorang pemimpin yang punya karakter itu bagus. Tegas, tetapi juga bisa menghibur orang. Bisa buat lucu-lucu, sehingga kita juga terhibur. Seperti itu. Jadi mereka membuat lagu bahwa Daud selalu menari, bernyanyi sambil menari. Oke, cukup materi kita hari ini anak-anak, kelas 5 dan kelas 6. Miss harap kalian tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Kita jumpa di bulan depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.